lokal ini. Itu semua karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri rahmat yang sudah Allah berikan, ada baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya nanti pembelajaran yang kita jalani hari ini mendapatkan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang memimpin doa, Ibu minta tolong kepada Satria. Dan silakan Satria. Ya, berdoa. Berdoa mulai. Lokalnya juga udah terlihat bersih. Selanjutnya kita masuk lagi ke pembelajaran kita. Ke pembelajaran, Ibu mau dulu menanyakan sesuatu. Minggu lalu kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktornya apa aja itu? Kau ulangi kamera. Faktor yang mempengaruhi luas permukaan tubuh. Jadi faktornya ada dua kemarin ya, luas permukaan dan suhu. Bagus sekali kamera masih ingat pembahasan minggu lalu. Karena pembahasan minggu lalu itu masih berkaitan dengan yang hari ini. Nah, pertanyaan Ibu lanjutannya, kalau minggu lalu kita sudah belajar dua faktor-faktor, kira-kira ada nggak faktor lain yang kita pelajari selain dari yang dua kemarin itu? Coba Rukmin. Faktor-faktor yang selain luas permukaan dan suhu, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah konsentrasi dan katalis. Konsentrasi dan Katalis. Iya. Terima kasih Zuki. Jadi hari ini kita membahas yang dua itu. Tapi sebelum itu Ibu ingin mereview lagi. Di pelajaran biologi sudah belajar belum tentang enzim? Sudah. Siapa yang masih ingat sebutan untuk enzim itu apa? Ya, Rizkia? Enzim adalah biokatalisator atau katalis biologi. Nah, semua yang tadi kita bahas itu ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sebenarnya cakupan materinya itu bisa kita kaitkan dengan biologi, bisa kita hubungkan dengan alam sekitar. Tapi sebelum itu, Ibu perlu meluruskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah belajar, Ananda diharapkan mampu menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah belajar nanti Ananda mampu menganalisis pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi ada dua pembahasan kita, ada konsentrasi dan katalis. Ini batasan materi kita. Adapun nanti di akhir nanti Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan tugas kita minggu lalu ya. Tugas kita minggu lalu itu Ibu perintahkan kalian mencari di literatur cara-cara penyimpanan bahan pangan agar tidak terjadi perubahan fisika dengan kimia. Untuk sekarang baru kita lanjut ke materinya. Perhatikan media yang Ibu tampilkan. Judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktornya ada dua, konsentrasi dan katalis. Coba diperhatikan. Tujuannya sudah tadi. Nah, ini ada dua gambar. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Untuk menjawab keraguan-keraguannya, kita coba lanjutkan dengan memperhatikan video yang ditampilkan ini. Nah, jadi ini video untuk konsentrasi. Dan yang hari ini adalah faktornya konsentrasi atau namanya adalah molaritas. Nah, ada dua di sini. Ada MgCl dalam larutan 2 molar
dan MgCl dalam larutan HCl 0,1 molar. Jadi mana yang lebih cepat pergerakan partikel, mana yang lebih rapat pergerakan partikelnya, yang 2 molar atau yang 0,1 molar. Tadi pengaruh katalis seperti apa pula nanti, lihat animasinya. Ini. Nah, apa kira-kira peran mak comblang di sini ya? Nah, apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, jadi di sini mak comblang tadi dengan 2 orang tadi fungsinya adalah sama dengan katalis tadi. Jadi dia fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi. Kan tadi 2 video pembelajaran, apa yang Ananda dapat tangkap atau apa kesannya tadi? Atau ada yang muncul pertanyaan? Satria, Ayah? Bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Oh, jadi Satria di sini bertanya-tanya apa kira-kira pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, Ibu simpan dulu pertanyaannya. Siapa lagi? Ya, Riri, silakan. Apa pula pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Oke, apa pula pengaruh katalis terhadap Laju reaksi. Nah, itu yang masih ragu-ragu dalam kepalanya ya, masih belum ketemu jawabannya, masih belum dapat penyelesaian dari rasa ingin tahunya terhadap yang Ibu tampilkan tadi, berarti masih belum selesai masalahnya ya. Nah, untuk menjawab ketidaktahuan kalian dan keraguan-raguannya sengaja tidak dijawab sekarang. Jadi nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi dengan kelompoknya dengan menjawab permasalahan dan soal-soal yang ada pada LKPD yang nanti Ibu bagikan. Karena Anda sudah duduk berkelompok, tapi Ibu tetap nanti mengatur posisi duduknya ya, agar diskusi kita belajar terlaksana dengan maksimal dan baik. Jadi Ibu harapkan semua kelompok 1, 2, dan 3 duduknya jangan sampai membelakangi papan tulis ya. Jadi diatur posisi duduknya agar senyaman mungkin nanti pada saat diskusi. Jadi sekarang baru Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok. Kelompok 1, 2. Nah, sebelum Anda melakukan pengisian terhadap LKPD-nya, nah, coba dilihat LKPD-nya dulu. Lihat halaman pertamanya. Petunjuk untuk pengisian LKPD. Jadi, masing-masing kelompok sudah dapat 1 LKPD ya. Nah, aturan pengisiannya yang pertama, karena ini diskusi kelompok, jadi Ibu sangat berharap anggota kelompok ikut berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD ini. Kalau seandainya ada nanti pertanyaan dalam diskusi dalam LKPD yang tidak kalian pahami, nanti bisa ditanyakan pada saat kita presentasi. Jadi untuk diskusi ini, Ibu beri waktu kalian masing-masingnya 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Merasa cukup? Dan silakan lanjutkan berdiskusi. Ibu rasa waktunya sudah habis ya untuk mendiskusikan LKPD-nya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sesuai yang Ibu jelaskan tadi, Ibu hanya akan memilih secara acak. Jadi siapa kira-kira yang mengikuti kelompoknya? Tapi karena materi kita ada 2, materi yang pertama itu Ibu minta kepada kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berdiskusi kembali. Akan mempresentasikan
silakan. Perhatikan kedua gambar kelereng tersebut. Apa perbedaan pada kedua gambar dan berapakah jumlah kelereng yang terdapat pada gambar A dan gambar B? Kita lanjut materi selanjutnya berdasarkan teori tumbukan. Perhatikan gambar berikut. Dan yang berwarna biru kecil disebut partikel C. Dan ada gambar partikel yang berwarna oranye dan yang berwarna putih disebut dengan partikel A dan B saling bertumbukan. Baiklah, berdasarkan kedua gambar ini saya akan bertanya, manakah jumlah molar yang paling besar terdapat pada kedua gambar ini? Gambar kedua. Pada gambar kedua. Kemungkinan terjadinya tumbukan paling besar terdapat pada gambar yang kedua, yaitu 1 molar. Semakin banyak jumlah molar, maka semakin banyak kemungkinan pertumbukan itu terjadi. Terima pada Reza yang telah menyampaikan hasil materi lagu. Dan seterusnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Reza. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Terima kasih kepada kelompok 3. Kita beri aplaus dulu ya. Untuk kali yang kita bahas hari ini, kita coba telah lagi, kita coba pelajari lagi untuk penguatan. Ibu jelaskan berikut ini, coba diperhatikan. Penguatan dari Ibu, coba perhatikan media yang ditampilkan ini. Yang pertama yang A, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu sudah bagus sekali. Sekarang coba kita perhatikan yang dijelaskan ini. Kalau kalian analisa, ada banyak sekali contoh katalis dalam kehidupan sehari-hari itu. Dari penjelasan Ibu tadi, Anda perhatikan lagi KKPD-nya. Kalau ada yang salah dengan KKPD-nya, boleh diperbaiki, diverifikasi lagi. Nanti setelah itu baru dikumpulkan. Masih ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk menguji pemahamannya, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Tadi dikatakan sudah paham. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, ya Umi, silakan. Semakin besar konsentrasi suatu reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Ya, terima kasih Umi. Nah, selesai pembelajarannya, tetapi Ibu ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Dari awal tadi kita belajar sampai sekarang, Ibu mau bertanya, apakah Ananda semuanya paham dengan materi hari ini? Bagaimanakah dengan pembelajaran kita? Apakah menyenangkan? Untuk menguji pemahaman Ananda, tadi dibilang Ananda paham, belajarnya sudah menyenangkan. Ibu mau mengujinya, betul tidak? Dari pelayan Ananda tersebut, Ibu uji dengan soal ya. Soalnya sudah Ibu sediakan di halaman belakang bahan ajarnya yang sudah dibagikan. Kerjakan soalnya nomor 1 sampai nomor 5. Soalnya objektif, nanti di akhir kalian kumpulkan ke depan soalnya. Ke depan kita akan membahas masih materi laju reaksi, tetapi materinya sudah berlanjut ke menentukan order reaksi ya. Di minggu depan kita membahas penentuan order reaksi dan menuliskan persamaan reaksi. Ibu rasa itu cukup untuk hari ini. Kita ucapkan bersyukur dulu. Alhamdulillah. Untuk menutupnya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.